Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Muhammad Al-Fikri, dan rekan saya, Farul Roji. akan membahas tentang keputusan beretika. Yang pertama yaitu pengertian keputusan beretika. Menurut Brooks and Dunn tahun 2012, menyatakan bahwa suatu keputusan atau tindakan dianggap etis atau benar jika keputusan tersebut telah sesuai dengan standar etika tertentu. Kerangka pengambilan keputusan beretika menggunakan pandangan-pandangan paham utilitarianisme, lalu ada deontologisme dan virtuisme. Itu sebagai dasar penilaian. Lalu, terdapat salah satu metode yang diusulkan oleh Brooks and Dunn dalam pengujian etis tidaknya suatu keputusan atau perbuatan, yaitu dengan menggunakan analisis dampak stakeholder. Pengambilan keputusan dalam konsep ini harus memperhatikan pengaruhnya terhadap setiap stakeholder. Namun disadari bahwa terdapat kemungkinan adanya benturan kepentingan antara stakeholder dalam memandang suatu masalah. Lalu ada pertimbangan etika. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan bisnis harus sudah dimunculkan dalam aspek substantif, sehingga akan memudahkan dalam proses penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan saat melaksanakan aspek administratif. Pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan adalah memecahkan masalah bisnis, bukan masalah etika. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Selanjutnya elemen etika. Elemen etika dibagi menjadi 3. 1. Utilitarisme, 2. Deontologisme, dan 3. virtuisme. Utilitarisme 1 adalah kebahagiaan, yang kedua kesenangan, yang ketiga manfaat. Di deontologisme itu ada 1 hak, 2 kewajiban, 3 keadilan. Dan di virtuisme itu ada nilai ketentuan. Kriteria tersebut dapat dijabarkan ke dalam tolak ukur yang lebih praktis, yaitu manfaat kesejahteraan, kewajaran, kepatuhan, proporsionalitas, itikat baik atau kejujuran, integritas atau tanggung jawab, dan kehati-hatian. Pertimbangan elemen ketika dapat dilihat dengan syarat dan ketentuan. Hak dan kewajiban dan alokasi manfaat yang terdapat dalam proposal, kontrak, kebijakan, atau prosedur. Praktik-praktik sehat yang berlaku di dunia bisnis atau regulasi dapat digunakan sebagai acuan untuk penilaian unsur etika dalam pengambilan keputusan. Hierarki dan prioritas. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis, hierarki dan prioritas etika dapat berbeda antara satu keputusan dan keputusan lain. Perbedaan itu ditentukan oleh jenis dan sifat keputusan yang akan diambil. Hierarki dan prioritas juga ditentukan oleh kepentingan masing-masing stakeholder. Pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan bisnis dilakukan dengan memasukkan unsur etika sebagai salah satu kriteria dalam proses pemecahan masalah. Tergantung jenis dan sifat keputusan yang akan diambil, konsekuensi dapat dihitung berdasarkan nilai uang dan unit, angka lain, dan berdasarkan skala peringkat. Pada akhirnya, unsur etika dan akan ikut menentukan nilai akhir. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.